Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan. Baiklah kita berdoa dan meminta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah yang hidup, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, yang menguasai hati dan pikiran kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, tolong kami, fokuskan hati dan pikiran kami untuk terarah kepadamu, sehingga firman-Mu tidak berlalu dan menjadi sia-sia dalam kehidupan kami, namun kami semua tetap melakukannya, dan semakin hari hidup kami menyerupai Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan kita untuk ibadah minggu pagi hari ini dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yang dikatakan yang berbahagia adalah setiap kita yang melakukan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat anggota Gereja Kristen Setia Indonesia yang berada di mana saja, salam damai sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Filipi ini merupakan surat kiriman Paulus untuk jemaat Kristen yang ada di kota Filipi, dan surat ini dikelompokkan sebagai surat-surat dari penjara karena Rasul Paulus menulisnya ketika ia sedang berada dalam masa tahanan di Roma. Dan jemaat Filipi merupakan jemaat pertama yang didirikan Rasul Paulus saat ia melakukan perjalanan misi, melakukan perjalanan pemberitaan Injil ke benua Eropa. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, tentunya Bapak Ibu, ia memiliki tujuan tersendiri kenapa ia mengirimkan surat itu. Kalau dalam kehidupan kita setiap hari, tidak mungkin ketika saya mengirimkan surat kepada teman saya atau kepada orang tua saya tidak memiliki tujuan tertentu di dalamnya. Entah tujuan itu saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya atau mengungkapkan apa yang saya butuhkan dan lain sebagainya. Demikian pun Rasul Paulus. Rasul Paulus memiliki hubungan yang sangat baik dengan jemaat di Filipi. Mereka memiliki hubungan pribadi yang begitu dalam dan juga memiliki persahabatan yang begitu baik antara satu dengan yang lain. Rasul Paulus begitu mengasihi jemaat di Filipi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika dia menuliskan surat ini atau mengirimkan surat ini, yang pertama-tama adalah Rasul Paulus
ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada jemaat di Filipi atas segala bantuan yang mereka sampaikan atau mereka berikan kepada Rasul Paulus ketika dia melakukan pelayanan maupun ketika dia di penjara. Jemaat Filipi sangat memperhatikan Rasul Paulus, dan Rasul Paulus sangat berterima kasih dan mengucap syukur atas apa yang benar-benar dibuat oleh jemaat di Filipi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan saja Rasul Paulus ingin berterima kasih atas apa yang sudah mereka buat untuk dia, tetapi ketika dia menulis surat ini, Rasul Paulus pun memiliki tujuan tertentu di dalamnya itu, yaitu dia ingin memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi, supaya mereka tetap berada dalam kesatuan pelayanan dan mereka tidak menjadi jemaat yang terpecah belah satu dengan yang lain karena adanya kepentingan-kepentingan pribadi yang terjadi di dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena terciumnya bau-bau perpecahan, maka Rasul Paulus menulis surat ini supaya kembali memperingatkan atau memberikan teguran kepada jemaat di Filipi supaya mereka tetap berada di dalam persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Ketika terciumnya bau-bau perpecahan, itu bukan karena Rasul Paulus sebagai leader mereka telah meninggalkan mereka dan berada di dalam penjara, namun karena jemaat di Filipi membiarkan diri mereka lebih dipengaruhi oleh budaya Keromawian pada saat itu, di mana ketika seorang menjadi pemimpin dalam sebuah komunitas, mereka harus mempromosikan diri mereka supaya mereka mendapatkan rasa hormat dari orang-orang di sekitar mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena adanya perbedaan pandangan dalam pelayanan yang mengakibatkan terciumnya bau-bau perpecahan di dalam jemaat ini, Rasul Paulus memulai nasihatnya kepada jemaat di Filipi dengan memberikan satu ingatan kepada mereka, yaitu dengan berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ini merupakan landasan awal bagi Rasul Paulus untuk bisa memberikan nasihatnya kepada jemaat di Filipi. Ia ingin mengingatkan kembali jemaat Filipi bagaimana ketika satu persekutuan itu ada di dalam Kristus dan tetap menjaga nilai-nilai Kristus di dalam kehidupan mereka. Ada penghiburan kasih, ada belas kasihan, seorang tidak lebih mementingkan dirinya sendiri, tetapi melainkan mementingkan kepentingan orang lain dan lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia melanjutkannya dengan memberikan nasihatnya di dalam ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Filipi juga dikenal sebagai surat sukacita. Maka ketika kita membaca surat Filipi, walaupun hanya 4 pasal Bapak Ibu, tetapi di dalamnya terdapat 16 kata sukacita atau bersukacita yang diungkapkan dalam surat Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus, sehingga surat ini disebut juga adalah surat sukacita. Rasul Paulus menyampaikan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dia melanjutkan nasihatnya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan juga satu tujuan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika satu persekutuan ada di dalam kepentingan masing-masing atau orang yang melayaninya mulai menonjolkan kepentingannya sendiri atau memiliki pemikiran, apakah pelayanan ini menguntungkan saya, apakah persekutuan ini menguntungkan saya, membawa dampak yang membuat diri saya diuntungkan atau tidak, maka ketahuilah bahwa benih-benih perpecahan atau benih-benih kerusakan mulai tercium ketika adanya pribadi-pribadi yang mulai mementingkan dirinya sendiri dalam suatu persekutuan atau suatu pelayanan. Maka itu Rasul Paulus mengingatkan orang-orang yang ada di Filipi supaya mereka tetap sehati dan sepikir, tetap ada dalam satu kasih, satu jiwa, dan juga satu tujuan. Hendaklah tujuan mereka itu
tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan Kristus yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus memberikan arahan kepada mereka atau nasihat kepada mereka, dia mengatakan di dalam ayatnya kelima, hendak kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kata berpikir di sini berarti kita menetapkan pikiran pada sesuatu, dan sesuatu yang dibicarakan Rasul Paulus di sini bukan dirinya, tetapi Kristus yang ada atau Kristus yang ingin dia tunjukkan. Rasul Paulus bukan ingin mengatakan kepada jemaat di Filipi supaya mereka memiliki pikiran terhadap diri mereka sendiri, atau lebih memfokuskan diri mereka sendiri, atau lebih mementingkan ambisi mereka di dalam pelayanan ini, melainkan hendaklah mereka tetap mementingkan kepentingan Kristus atau pikiran Kristus di dalam setiap pelayanan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Filipi diingatkan untuk rendah hati satu dengan yang lain, sehingga persekutuan itu tetap terjaga dan nilai-nilai Kristus tidak pernah jauh dari pelayanan mereka. Terus kemudian Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi supaya mereka melihat beberapa aspek yang dapat mereka teladani dari pribadi Yesus Kristus. Bagaimana ketika dia datang di dunia ini, dia adalah Allah, tetapi dia tidak memegahkan diri atau mempromosikan dirinya supaya menjadi orang yang menerima penghormatan dari orang lain. Tetapi bagaimana kita melihat di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah contoh yang sungguh sangat baik yang Yesus berikan kepada kita. Bukan saja untuk jemaat Filipi pada saat itu bacaan hari ini, tetapi juga menjadi koreksi untuk kita. Kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia Allah pemilik alam semesta ini, bahkan pemilik kehidupan kita. Dia bisa saja bermegah dengan seluruh kebesarannya, tetapi Kristus tidak memiliki sifat egois itu di dalam dirinya. Bahkan dikatakan dia mengosongkan dirinya, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri, dia tidak mempromosikan dirinya sendiri, dia tidak meminta rasa hormat dari setiap umat ciptaannya, tetapi dia betul-betul merendahkan dirinya. Kemudian Kristus taat, bahkan dikatakan ketaatannya itu membawa dia sampai mati, dan mati di atas kayu salib. Mati dengan cara yang tidak terhormat, karena kita tahu bahwa salib itu adalah alat hukuman pada saat itu yang sangat mengerikan dan sangat memalukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat mencontoh atau melihat bagaimana dengan pribadi Yesus Kristus yang sangat luar biasa itu. Dia memberikan contoh yang baik kepada kita untuk tetap berada di dalam pemikiran yang sama, tetap berada dalam perasaan yang sama seperti yang ia contohkan kepada kita. Kemudian Rasul Paulus sampai kepada tujuan sesungguhnya orang menaruh pikiran dan perasaan atau sehati sepikir dalam Kristus, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk Rasul Paulus, tetapi dikatakan dalam ayatnya yang ke-11, untuk pemuliaan nama Tuhan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini adalah tujuan yang sesungguhnya, bahwa ketika kita sehati dan sepikir, seperasaan di dalam Kristus, tujuannya bukan untuk kita, tetapi tujuannya supaya nama Yesus dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka pertanyaan pertama dalam Katekismus Besar Westminster dikatakan bahwa apa tujuan utama dan tertinggi manusia? Dilanjutkan dengan jawabannya,
Tujuan utama dan tertinggi manusia adalah memuliakan Allah dan bersukacita sepenuhnya di dalam Dia untuk selama-lamanya. Dan ini adalah pikiran Kristus yang harus betul-betul dihidupi oleh orang-orang percaya agar nama Tuhan dimuliakan, agar semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi ketika kita diminta untuk memiliki pikiran yang sama, perasaan yang sama di dalam Kristus, percayalah bahwa itu semua supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu kita juga tidak perlu bertanya-tanya panjang lebar, memiliki hati yang sepikir dan seperasaan seperti Kristus itu seperti apa. Rasul Paulus telah mengungkapkannya di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Itu menjadi aplikasi untuk kita semua yang membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Dia mengatakan bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini adalah aplikasi untuk kita semua di dalam satu pelayanan, bahwa kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita juga mementingkan kepentingan orang lain. Kita tidak mencari pujian yang sia-sia. Pada akhirnya pujian yang datang kepada kita itu akan menjadi sesuatu yang menjadi sia-sia, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, marilah kita menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetaplah kita menjaga hidup kita untuk semakin hari hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun kita sementara ini sedang berada dalam masa pandemi COVID-19 yang membuat semua orang terdampak oleh karena pandemi ini, yang membuat orang kadang sudah lebih mementingkan diri sendiri dan memikirkan dirinya sendiri tanpa melihat kepentingan orang lain lagi. Namun biarlah kita tetap menjadi orang-orang percaya yang tetap menjaga hati kita tetap satu di dalam Tuhan. Pikiran kita tetap ada di dalam pikiran Kristus, yang dimana segala sesuatu kita kerjakan supaya orang lain yang melihat itu memuliakan Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Marilah kita membuang segala sikap superioritas diri yang berlebihan, karena sikap egois yang berlebihan akan mengakibatkan rusaknya suatu hubungan yang baik dalam persekutuan, dalam gereja, dalam pelayanan, juga di dalam keluarga. Marilah kita hidup meneladani Kristus, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus kiranya memeteraikan firman-Nya di dalam hati kita masing-masing, dan hendaklah hidup kita semakin hari menyerupai Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah yang hidup, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dan kami kerjakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hidup kami ini Bapa, dan pulihkanlah bangsa kami dari pandemi COVID-19. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.